Contohnya kepada guru ngaji yang kemarin didengar hanya 25.000, makanya itu bisa dinaikkan. Ya, harus seimbang. Jangan sampai tunjangan kinerja PNS-nya besar, hari ke guru ngaji cuma 25.000. Yang pertama ya melaksanakan tugas-tugas PLT, yang utama yang penting. Kedua, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan tidak membuat birokrat gaduh. Kang Hengki itu kan orang baru ya. Nah kemudian tentang administrasi belum begitu paham. Jangan dibodohi lagi sih semacam umbara oleh para birokrat, ya kan? Atau memang umbaranya sendiri yang mengalami bantangul gitu terhadap birokrat karena aturannya sudah ada, kenapa dilanggar? Umbara karena beda. Tim akur ieu panggilan di zona selatan mah di zona utara mah tos dua kali tos suatu kebanggaan gitu nya begitu. Kenapa kita mohon berang. Jadi ini merupakan forum silaturahmi persaudaraan teman-teman yang ada di lapangan yang pada saat itu mengusung pasangan Umbara dan Hengki Kurniawati ya. Mereka inilah yang berjuang sehingga suksesi kepala daerah ini kita bisa menangkan ya. Ini kehadiran 16 kecamatan ya, mewakili teman-teman yang lain ya, karena tidak mungkin kita bisa mengundang seluruhnya. Karena kalau dilihat ada sekitar 27.000 ya, 27.000 tersebar di 16 kecamatan. Oleh karena itu ya sesempurna tokoh-tokoh ini merupakan salah satu langkah awal di mana pasca pemenangan tidak respon sama sekali dari pihak yang kita usung, yaitu Pak Umbara sendiri. Ya janjinya tidak pernah cuman karena kita ini tergabung dalam tim yang dituakan waktu itu, kita berinisiatif dengan Yolan sebagai pelaksananya, yaitu Sri Kandi ya, ini untuk bisa membangun kembali. Paling tidak terlepas dari persoalan hukum yang menimpa oleh yang bersangkutan, tetap kita masih ada Hengki. Ini yang harus kita kawal sampai dengan 2023. Ya, apapun alasannya sampai 2023 ini harus selamat dulu dong. Ya, nanti pilkada serentak 2024 ya kita lihat aja ke depannya. Ya, tapi kalau Hengki bisa melihat bahwa bisa melihat kondisi saat ini, maka dia tidak akan melupakan. Ya, artinya dia bisa jadi juga karena kita. Oleh karena itu kita berharap bahwa ini loh, apapun alasannya, keringat mereka sudah menjadikan Anda untuk duduk jadi kepala daerah. Tadi disebut Pak Megari katanya ada beberapa poin yang tidak terrealisasi. Apa saja sih contohnya? Banyak. Ya, janji-janji politik itu banyak. Ya, di antaranya yang non APBD dan yang ada di APBD ya. Yang di APBD saja tidak bisa menyerap semua aspirasi yang ada yang pernah dijanjikan ya. Karena mungkin keterbatasan anggaran. Seperti salah satu contoh kemarin sudah direalisasikan pembangunan jalan di wilayah selatan. Itu pun non APBD, uang pinjem ke SMI. Ya. Memang janji kita semua jalan harus lecir. Cuman persoalannya kita terganggu dengan pandemi. Ya adanya COVID. Sehingga di awal 2019 dan 2020 itu mutlak anggaran itu habis untuk COVID ya. Terlepas bahwa akhirnya ujungnya masalah hukum ya. Betul, ujungnya ke sana. Kan baik temannya. No penting sekarang dengan sisa sebelah ya. Hengki sebagai PLT dia bisa menyelesaikan janji politik. Karena itu yang kita janjikan dulu. Artinya tim-tim ini mengawal. Jadi aspirasi dari bawah sehingga dia dapat memenangkan kan gitu kompetisi ini. Nah janji politik ini harus bertahap. Kalau sekarang jalan wilayah barat sudah kemarin peresmian itu dari dana CSR, dari KCIC itu ya, bukan dari APBD. Nah sekarang pertanyaannya, masa iya sih? Karena APBD tidak terganggu dari infrastruktur yang dibangun saat ini, ya kan? Kan bisa janji politik yang lain. Contohnya kepada guru ngaji yang kemarin didengar hanya 25.000, makanya itu bisa dinaikkan. Ya, harus seimbang. Jangan sampai tunjangan kinerja PNS-nya besar, hari ke guru ngaji cuma 25.000. Mesti tahu bahwa tukin untuk eselon
4 saja sudah di atas 10 juta. 1 bulan. Oh, benar. Sekitar 12, apalagi kabit atau eselon 3A, 3B itu di atas 15, 17-an lah. Ya, belum eselon 2-nya kan Betul, gitu ya. betul. Nah, oleh karena itu ada keseimbangan. Kesejahteraan bagi masyarakat sebanding sejalan dengan kesejahteraan para pegawai. Jangan tidak berimbang. Pegawainya sejahtera, rakyatnya miskin. Kayaknya kan ini fenomena saat ini yang terjadi. Betul. Oleh karena itu kita berharap bahwa Hengki bisa melaksanakan janji-janji politiknya. Oh gitu. Dan itu Ya, intinya itu. Ya. Ya. Sedangkan untuk 2023 nanti atau 2024 kita masih jauh. Yang penting bangunan silaturahmi ini tetap kita bangun. Soal nanti dia mau bikin tim baru dan ini silakan saja, kan gitu ya. Apa emangnya tidak mungkin dari masyarakat kita yang tergabung ini juga muncul kandidat? Ya, Bisa saja kalau diabaikan kan mungkin saja. Orang lawanan kan bisa saja kan gitu ya. Okay. Tapi ya kita lihat saja lah. Yang penting kita mengawal sampai 2023 sesuai visi akur. Oh, betul. Visinya akur. Visinya akur. Jadi kalau ada kemarin 4, ayo berkah, kita bingung kita. Dari mana itu berangkatnya? Oh iya. Ya harusnya akur. Kayak Pak Abu cermat we. Gelombang kedua cermat jilid 2 kan gitu. Oh, iya. Nah, kita akur di dalam RPJM-nya akur. Kan gitu loh. Komitmen politik. Dan ini sudah ada di KPUD itu ada kan gitu loh ya. Betul. Jadi jangan ngarang-ngarang aja sekarang ini. Begitu ya. Kalau tidak tahu tanya kepada yang tahu. Kan gitu harusnya. Harusnya gitu. Kan ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Oleh karena itu ya kita doakan saja semoga Hengki bisa melaksanakan janji politik ke depan. Ya sampai 23 selamat perjalanannya. Oke. Ya, Saya kira itu. Pak Kusiwa mau nanya Pak Kusiwa. Ini Pak Hengki apa sih ya dalam waktu dekat yang harus dilakukan sama Pak Hengki menurut Pak Kusiwa? Ya pertama ya melaksanakan tugas-tugas PRT. Yang utama yang penting. Kedua, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan tidak membuat birokrat gaduh. Begitu. Contoh, rotasi-mutasi yang membuat gaduh itu siap sih. Oh gitu. Itu satu. Harusnya dalam kondisi psikotraumatik pasca pemeriksaan KPK tidak berbuat hal-hal yang kebijakan yang di luar pelaksanaan daripada tugas-tugas PRT selaku pelaksana tugas bupati yang berhalangan. Tetap itu harusnya dilakukan, jangan berbuat gaduh. Kalau mau ngomong, siapa sih yang memunculkan rotasi-mutasi? Itu dimunculkan tim 9, tim 2 dan tidak muncul itu kalau tidak ada apinya. Tidak ada asap kalau nggak ada api, nggak mungkin kan. Jadi tidak ada mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, yang pertama, pertanyaan kedua, kenapa birokrat mesti gelisah? Lalu kan rotasi sudah biasa dalam konteks pemerintahan. Ya. Nah, ini ada apa pertanyaannya? Di birokrasi itu sendiri. Kenapa mesti gaduh? Gitu. Nah, itu pertanyaan. Begitu ya. Nah, sama mesti ini harus bisa diselesaikan. Gitu. Tidak perlu menangkis kalau menurut saya. Ya, gitu. Terus kedua, laksanakan permasalahan atau selesaikan permasalahan yang sangat krusial terkait misalnya dampak COVID dan sebagainya. Nah, itu yang urgen. Ada 2 hal urgen yang harus dilakukan. Satu, mengembalikan nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Kedua, menjaga moral dan tanggung jawab moral masyarakat Bandung Barat ke arahan Budang Papena. Artinya kejadian ini kan setidaknya menjadi bau ya. Bandung Barat jadi terkenal deh. Cing harga diri nanti bubaran gitu kan. Cik sunan nama. Tanjolkan. Jadi komitmen politiknya itu seperti apa? Gitu. Misalnya reformasi birokrasi atau apa gitu yang kebijakan sudah ada di visi misi itu. Ini orang udah ngerti. Jadi kalau total biar total pasnya ada pasnya nggak? Total pasnya relawan akur 27.000 berapa? 27.864 kalau nggak salah. 864 itu seluruh Bandung Barat itu ya. Jadi itu dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT. Oh semuanya itu berarti banyak sekali ya. Makanya menang aku Dari 165 desa. 165 desa. Ada susah, suka, duka apa sih? Bisa Makanya cerita kalau- dikit tentang suka duka. Kalau setiap bertemu ini saya suka terharu
Karena terbayang susah senangnya mereka bareng-bareng waktu itu selama hampir 1 tahun 8 bulan. Selama 1 tahun 8 bulan saya tahu persis susahnya mereka seperti apa, senangnya mereka seperti apa. Ya senangnya pada saat mereka menang. Kita dinyatakan jadi pemenang, mereka senang. Tapi yang kebanyakan yang namanya berjuang pasti ada pengorbanan. Kalau pengorbanan pasti susah, nggak ada senangnya. Kalau yang namanya berjuang nggak ada senangnya kan, pasti ada pengorbanan dan susah. Senangnya mah waktu kita pasangan Abdul dinyatakan sebagai pemenang atau memperoleh juara terbanyak, itu aja senang. Kesininya duka. Gitu ya. Ada suka duka lah ya, begitu ya. Tadi Kang Bega kan sudah menyampaikan, kerja bersama bahagia. Nasib relawan selama ini lewat apa? Iya. Kita bukan menagih loh, kita dituntut jadi dia oleh masyarakat. Benar. Yang kita minta itu loh. Gitu loh. Tapi dengan kondisi COVID-19 yang tidak disangka-sangka saat jadi langsung ada COVID-19, mungkin bisa nggak ada pengecualian lah kayak gitu? Saya bilang begini, anggap ini post major ya. Biasanya post major itu dari apalagi ini isu nasional, berarti kan ada anggaran dari pusat sampai pusat. Artinya ada dana cadangan yang disebut cadangan untuk kondisi post major. Artinya kalau kita sudah berkomitmen dengan visi misi aku pada yang pertama, ya kita melaksanakan dulu aturan itu selesai. COVID tidak akan terlalu pengaruh buat orang. Nah, ke situ. Karena kan program kita itu bagaimana tahun pertama itu kita harus bisa menangkapkan PAD. Ya gitu, mereformasi birokrasi. Tahun pertama itu seperti itu. Nah, artinya dampak COVID ini tidak akan terlalu pengaruh baik itu pemerintah masyarakatnya. Kalau program sudah berjalan, jadi politik sudah dilakukan. Kayaknya anggaran mana? Tanya. Ya betul. Nah ini COVID ini makanya ditambah oleh keparahannya kondisi COVID inilah harusnya ini lebih waspada. Gitu. Oke, siap. Pak Aswar mau ada tambahan? Cukup yang jelas tambahannya, Hengki jangan menjadikan sumber hat-trick saat ini oleh para birokrat. Contohnya? Ya contohnya Kang Hengki itu kan orang baru ya. Nah kemudian tentang administrasi belum begitu paham. Jangan dibodohi lagi sih semacam umbara oleh para birokrat, ya kan? Atau memang umbaranya sendiri yang mengalami bantanggul gitu terhadap birokrat karena aturannya sudah ada, kenapa dilanggar, itu saja. Oh gitu. Tambahan, ini beredar tentang tim keluarga dan tim 9, ada tanggapan nggak terkait itu? Itu wajar saja di dalam arena begini ada tim, tapi kalau masa ini nggak ada tim 9, nggak ada tim keluarga. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Hanya karena Pak Hengki pada saat ini kan tidak punya keluarga secara utuh apa yang dilihat di Umbara. Tetapi ada yang mengaku sah-sah saja, kan? Karena dalam hal ini pasti ada yang menggunakan untuk hal itu, ada yang tidak kan? Mereka tuh memanfaatkan suasana. Ketika Bandung Barat merdeka, dulu juga Sami kan, begitu mereka lompat semuanya mencari. Nah saat ini memanfaatkan lagi. Begitu Pak Umbara masuk, Hengki masuk jadi PLT, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 muncul orang-orang lain. Itu sudah disampaikan bahwa ketika Hengki menjadi PLT banyak pahlawan kesian. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Pak Aswar. Pak Mega, makasih. Ya, oke. Nasi mana? Acara ini sebetulnya saya itu sudah lama sekali menunggu yang kami usung itu untuk merangkul kami gitu kan. Dengan berjalannya waktu selama ini bersandung Bapak kita yaitu Bapak Bupati Umbara Sutisna, dan setelah itu ada lanjutan Bapak PLT gitu kan. Kami berharap kami itu terakui gitu kan. Setidaknya tidak ada apapun pengakuan dalam kata-kata lisan yang enak gitu kan. Dalam situasi itu kami tidak mempunyai respon yang enak gitu. Yang katanya baik-baik saja, ada respon dari tim relawan
Namun kami dianggapnya tim relawan yang memang katanya mengembar fitnah dan sebagainya. Saya bertanya, coba kalau memang ada yang tim relawan yang fitnah atau menjelekan beliau siapa? Tapi tidak ada respon apapun. Nah, dari situ saya berpikir tidak mungkin daripada bicara yang nggak enak terus, tim relawan di grup juga nggak enak gitu kan. Saya kumpulkan gitu kan, agar dia tidak lepas, tidak bebas di luar jalur gitu bicaranya gitu kan. Nah, dari situ kami berpikir alangkah baiknya kita ngobrol bareng situasinya bagaimana. Alhamdulillah ya hari ini bisa berkumpul walaupun tidak semua kecamatan. Kami aja memperkuat tali silaturahmi, jalinan silaturahmi kekeluargaan. Kalau kami itu masih kompak. Oh gitu. Apakah ada persiapan untuk 2024 itu teh? Untuk 2004 kami belum kepikiran ke sana ya, karena jujur saja yang kita usung juga beliau masih ada ya berapa tahun lagi lah. Kita masih mempunyai tugas, beban moral kita masih harus dihadapi sama kita sebagai tim pejuang gitu ya, tim relawan kemenangan Akur ini. Saat ini gitu ya, Pak PLT mohon dengan sangat saya perwakilan dari rekan-rekan, lanjutkanlah apa yang menjadi harapan tujuan tim relawan dan program yang sudah dibuat, diteruskan gitu kan, agar kami pun tidak terlalu berat menanggung beban gitu kan. Sebagai tim sukses itu berat sekali, belum dari keluarga, dari masyarakat lainnya, karena mereka tuh tahu kami itu siapa gitu, pendukung siapa. Tolong Pak, untuk saat ini kami itu tidak hanya minta apa-apa, coba pengakuan yang enak gitu kan. Kita itu sebetulnya apapun kedepannya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Akan kalau KPBT semoga kedepannya lebih sejahtera, lebih baik, dan kita memilih pemimpin yang benar-benar amanah untuk kesejahteraan Bandung Barat. Kasihan untuk para sesepuh juga ya, yang sudah membentuk pemekaran Kabupaten Bandung Barat ini, apalagi sudah tidak ada ya. Tolong hargai kerja kerasnya para sesepuh kita di Bandung Barat. Oke, makasih ya teh. Oke, sama-sama. Sampai ke Pak Buradi di orang kita melahirkan bupati di Akur Persis Ayeuna. Mudah-mudahan siapa mulut diturunan, siapa nyata tidak tanah orang sadayana supaya Akur laku ageng deui. Sakitu anu kebean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nepakeun nama simkuring. Panginten dina hal ieu simkuring pangan simkuring ku sering sareng